Oke, baik. Jadi, selamat siang. Ya, perkenalkan nama saya Tobing, NIM 2110417317. Nah, jurusan manajemen angkatan tahun 2021 ya, semester 1 ya. Nah, jadi saya adalah mahasiswa yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, perkenankan saya untuk memaparkan pendapat saya ya tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, jadi menurut saya ya, di mana Merdeka Belajar ini adalah suatu kurikulum ya, kebebasan ya dalam belajar. Mahasiswa itu diberikan hak untuk bebas memilih mata kuliah selama 3 semester yang sebanyak 60 SKS ya kan. Nah, yang dahulunya jumlah SKS itu sendiri ditentukan oleh fakultas ya, tapi dengan adanya Merdeka Belajar ya, mahasiswa memiliki hak bebas dalam memilih mata kuliahnya. Nah, kemudian kampus Merdeka menurut saya itu adalah wadah atau tempat untuk belajar yang berbadan hukum kan. Nah, jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti juga sudah mulai menerapkan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada semester ganjil tahun 2021-2022 ya kan. Nah, dan ini menurut saya merupakan awalan yang bagus sekali ya dalam suatu sistem pembelajaran ya untuk menggali potensi-potensi yang ada dalam diri mahasiswa, apalagi dalam sistem MBKM ini memiliki 8 kegiatan selama 3 semester ya kan. Dan di jurusan manajemen Fakultas Ekonomi UPB juga sudah menerapkan MBKM ini melalui pembelajaran jarak jauh yang di situ ya dari pihak kampus UPB bisa belajar ya dengan universitas lain, yang artinya dalam proses MBKM ini ya saya sebagai mahasiswa juga bisa sharing atau bertukar pendapat ya. Selain dari itu juga dapat menambah pengalaman dan juga wawasan saya. Nah, jadi saya sebagai mahasiswa ya wajib sekali untuk mengambil program MBKM ini ya, karena ya dalam program MBKM ini kita diberikan kebebasan ya untuk memilih SKS sebanyak yang sudah ditentukan, dan juga ya dalam program ini ada istilah pertukaran pelajar yang dimana di situ kita dapat menambah wawasan kita ya dalam belajar dan pengalaman mengenai pembelajaran ketika belajar bersama mahasiswa yang di luar kampus Universitas Pancabakti ya kan. Nah, jadi manfaat yang dapat saya ambil di program MBKM ini adalah banyak sekali ya. Selain dari membina karakter ya, di program ini juga manfaatnya juga kita bisa belajar untuk bekerja sama mengetahui ya kan, guna menambah pengetahuan ya, karena program MBKM ini menjembatani pendidikan ya dengan dunia kerja ya, supaya mahasiswa setelah selesai pendidikan ya siap untuk terjun ke dunia kerja ya kan. Nah, kemudian jurusan manajemen Fakultas Ekonomi UPB ini mengambil 3 kegiatan dari MBKM, dari 8 kegiatan MBKM yang ada, yaitu yang pertama itu kegiatan pertukaran pelajar, kegiatan magang, dan kegiatan kewirausahaan ya kan. Ya, sebelum kita lanjut ke proses kegiatannya terlebih dahulu ya, dari pihak kampus juga sudah bekerja sama ya dengan instansi yang menjadi tujuan ya untuk program ya MBKM ini, agar kita bisa ya berjalan dengan baik, maksudnya agar bisa berjalan dengan baik ya, atau memiliki mitra ya kan, mitra. Nah, ya jadi kemudian ya dalam proses pertukaran pelajar atau mahasiswa ini ya, di sini mahasiswa itu diberikan kebebasan ya untuk menambah pengetahuannya, untuk belajar bersama universitas lain, karena dalam belajar itu tidak hanya satu tempat ya atau satu wadah ya. Contohnya pertukaran pelajar antara mahasiswa dari Universitas Pancabakti ya dengan Institut Santibuana Bengkayang ya kan ya. Nah, jadi itu jadi untuk saya pribadi ya merasa tertarik sekali dengan program ini ya, karena saya ingin mencoba hal-hal baru ya guna menambah pengetahuan, pengalaman, dan juga wawasan, serta juga untuk melatih cara bekerja sama yang nantinya akan berguna sekali ya ketika saya sudah terjun ke dalam dunia kerja ya kan. Nah, kemudian untuk kegiatan yang kedua, untuk kegiatan kewirausahaan yang diambil di sini ya kan. Ya, dengan program kegiatan kewirausahaan ini itu memberikan pengetahuan tambahan, pengalaman baru, belajar untuk membangun usaha sendiri ya kan, secara mandiri. Nah, ya dengan kebijakan Kampus Merdeka ya semakin mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai ya. Contohnya misalkan nih ya ketika nanti kita selesai kuliah ya, dengan ilmu yang didapat ya, maka
uh, dengan mudah ya kita membuat lowongan kerja sendiri tanpa harus ya kita pergi ke sana kemari, lamar sana ke sini ya untuk mencari kerjaan ya kan. Nah, dengan ditunjang dengan modal ya, kita bisa menciptakan lowongan kerja sendiri, ya kan? Nah, bagi saya sangat berminat sekali ya dengan program ini ya, karena bisa menambah ilmu dalam bisnis atau usaha. Ya, jika kita bisa menciptakan lapangan kerja sendiri ya, kenapa harus pusing untuk cari kerja gitu ya kan? Kita sendiri bisa, karena dengan pengalaman kita dapat dari MBKM ini tadi ya, kita bisa praktekkan ya, kita bisa amalkan ketika kita sudah selesai menjalani pendidikan. Nah, kemudian selanjutnya kegiatan magang atau praktik kerja. Ya, dengan adanya program magang yang tadinya 1 sampai 2 semester ini ya memberikan pengalaman yang cukup lah kepada mahasiswa ya kan. Pembelajaran langsung di tempat kerja, experiential learning ya secara magang ya, mahasiswa juga akan mendapatkan hard skills ya, keterampilan kompleks, problem solving, analytical skills dan sebagainya lah ya kan, ya maupun soft skills, etika profesi atau kerja ya, komunikasi, kerjasama dan sebagainya. Nah, sementara industri juga mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya ya bisa langsung direkrut ya kan, direkrut oleh perusahaan tersebut kalau kita memiliki potensi ya kan. Nah, sehingga mengurangi biaya rekrutmen dan training awal induksi. Nah kan, mahasiswa juga sudah mengenal ya tempat kerja tersebut akan lebih mantap sekali ya dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi ya, sehingga mengupdate bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin lebih relevan ya. Dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerjasama dengan mitra antaranya lain ya, seperti ya perusahaan nantinya ya kan, yayasan, nirlaba atau organisasi multilateral ya, institusi pemerintah maupun perusahaan rintisan atau startup ya kan. Ya, jadi contohnya ya kan, misalkan ya mahasiswa UPB magang di Radio RRI lah ya kan, misalnya perusahaan Pontianak ya kan, di Radio RRI Pontianak ya kan. Dan apabila di pihak radio ini ya melihat mahasiswa ya memiliki potensi ya, maka bisa saja ya direkrut ya kan, diterima di situ untuk kerja ya kan, dicari ya. Dan bagi saya ya sangat berminat sekali ya dengan program ini ya, karena di sini nantinya saya akan mendapatkan banyak sekali pengalaman baru yang berkaitan dengan dunia kerja ya. Nah, jadi dalam program ini ya, untuk program MBKM ini ya perlu sekali ya dibuat pedoman ataupun panduan kegiatannya mengenai pertukaran pelajar kah, kewirausahaan ataupun juga magang atau praktik kerja ini ya. Karena ini nantinya akan menjadi acuan lah ketika ya dalam pelaksanaannya juga akan menjadi lebih efektif dan juga efisien ya kan. Nah, jadi untuk mengenai pemahaman MBKM ini ya, bagi saya sendiri sih sebenarnya masih kurang memahami lah ya mengenai sistem yang nantinya akan dijalankan. Ya dikarenakan program ini juga masih baru dijalankan ya. Tapi nantinya saya juga akan berusaha ya untuk mencari tahu dari pihak kampus ataupun fakultas ya kan. Dan program MBKM ini saya mengetahuinya dari sosialisasi yang diselenggarakan melalui daring online ya kan, oleh pihak kampus ya kan, dengan Radio RRI Pro 1 Pontianak ya kan. Nah, jadi yang terakhir dari saya yaitu dari program MBKM ini ya, menurut saya itu sangat bagus sekali ya, karena program ini ya menyediakan wadah untuk mencari ilmu atau pengetahuan tambahan lah, wawasan dan pengalaman ya, serta program ini juga memfasilitasi dari kegiatan-kegiatan yang ini, dan ini merupakan awalan yang bagus sekali bagi mahasiswa untuk mengembangkan skill, dan terkhusus ya buat saya ya kan, dan untuk dalam mengembangkan skill, keterampilan dan kemampuan ya kan. Nah, jadi sekian ya dari saya mengenai ini. Jadi sekian ya dari penjelasan pemaparan menurut saya mengenai program MBKM ini ya. Jadi saya ucapkan selamat siang